Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang bahan bukti audit. Dengan anggota kelompok 9 sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Bintang dengan NIM 12403193175. Yang kedua, Alvinur Mustati dengan NIM 12403193198. Dan yang ketiga, Vina Isti Andista dengan NIM 12403193213. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bukti audit atau evidence. Adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi atau asersi yang diaudit disajikan sesuai dengan kriterianya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti audit merupakan keseluruhan informasi yang digunakan auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar pendapat audit dan mencakup informasi yang terdapat dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan serta informasi lainnya. Kesimpulan auditor dalam menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan merupakan hasil pertimbangan profesional berdasarkan perolehan bukti kompeten yang cukup. Selanjutnya, kompetensi bukti audit. Kompetensi merupakan ukuran kualitas bukti audit untuk dapat dikatakan kompeten. Bukti audit terlepas dari bentuknya harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan perolehan bukti. Maka, penarikan kesimpulan oleh auditor secara umum mengenai keandalan bukti audit tergantung pada pengecualian penting. Bukti dianggap kompeten jika memberikan informasi yang relevan dan andal. Faktor-faktor yang menentukan kompetensi bukti audit yang pertama adalah relevan. Bukti harus relevan dengan tujuan audit. Suatu bukti mungkin relevan dengan satu alasan atau beberapa tujuan audit. Kompetensi bukti tergantung pada relevansinya terhadap asersi yang sedang diuji. Jika auditor bergantung pada bukti yang tidak berkaitan dengan asersi, dia dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak benar mengenai asersi. Relevansi bukti diukur dari sejauh mana faedahnya bagi tujuan audit yang sedang diuji. Sebagai contoh, pengamatan fisik atas persediaan oleh auditor dalam pelaksanaan audit relevan untuk menentukan keberadaan persediaan, tapi tidak relevan dengan penentuan kepemilikan persediaan. Selanjutnya, kecukupan bukti audit. Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk digunakan sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Bukti audit yang diperoleh harus cukup bagi auditor untuk merumuskan kesimpulan tentang validasi asersi individual yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Kecakupan adalah ukuran jumlah bukti audit. Jumlah dan jenis bukti audit yang dibutuhkan auditor adalah: yang pertama, memerlukan pertimbangan profesional auditor. Yang kedua, karena audit harus diselesaikan dalam jangka waktu yang layak dan pada biaya yang layak. Yang ketiga, karena sifat bukti auditor sering harus bergantung pada bukti. Yang poin kedua, dipengaruhi oleh resiko salah saji. Semakin besar resiko salah saji, semakin banyak bukti audit yang kemungkinan diperlukan untuk memenuhi pengujian audit. Jumlah bukti audit terpengaruh oleh resiko salah saji material bagi saldo akun dan kelompok transaksi dan dipengaruhi oleh resiko salah saji material. Selanjutnya, sifat bukti audit. Sifat bukti audit mencakup catatan akuntansi yang mendasari atau underlying accounting data dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan atau collaboration information. Pertama, bukti pendukung laporan keuangan atau data akuntansi. A. Jurnal-jurnal. B. Buku besar dan buku pembantu. C. Pedoman akuntansi. D. Memorandum dan catatan-catatan informal seperti worksheet, perhitungan-perhitungan, dan rekonsiliasi. Yang kedua, bukti penguat atau corroboration evidence. A. Dokumen-dokumen seperti cek, faktur, kontrak, dan risalah rapat. Yang B. Konfirmasi dan pernyataan tertulis lainnya. Yang C. Informasi yang diperoleh melalui: yang pertama, pengajuan pertanyaan atau inquiry. Yang kedua, pengamatan atau observation. Yang ketiga, inspeksi atau inspection. Yang keempat, pemeriksaan fisik atau physical examination. Dan yang kelima, informasi lain yang dikembangkan oleh auditor.
Selanjutnya adalah pendekatan pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit dilakukan dari dua arah secara simultan atau top-down and bottom-up. Yang pertama adalah top-down audit evidence, berfokus kepada perolehan bisnis dan industri klien, tujuan dan sasaran manajemen, penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan, keunggulan kompetitif organisasi klien, proses bisnis yang utama, earnings, dan cash flow yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah bottom up audit evidence, berfokus kepada pengujian secara langsung terhadap transaksi-transaksi, saldo-saldo akun, dan sistem yang mencatat transaksi dan menghasilkan saldo-saldo akun. Ini bertujuan untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti yang mendukung transaksi-transaksi saldo-saldo akun dalam laporan keuangan. 12.3 Keputusan yang diambil dalam tugas pengumpulan bukti. Keputusan utama yang dihadapi oleh setiap auditor adalah penentuan jenis dan jumlah bahan bukti yang harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa komponen laporan keuangan klien dan keseluruhan laporan telah disajikan dengan wajar. Pertimbangan ini penting bahwa diperlukan biaya yang besar untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh bahan bukti yang tersedia. Sifat penguji berkenan dengan jenis dan efektivitas penguji yang akan dilakukan. Prosedur audit adalah petunjuk rinci untuk pengumpulan jenis bahan bukti audit tertentu yang diperoleh pada waktu tertentu selama audit. Metode atau teknik yang digunakan untuk memperoleh suatu bukti tertentu dalam merancang prosedur audit sudah umum untuk menyajikan suatu prosedur dalam istilah khusus yang menginginkan penggunaannya sebagai petunjuk selama dilakukan audit. Misal, prosedur audit untuk verifikasi penerimaan kas. Staf pengujian berkenan dengan kapan prosedur audit akan diterapkan. Audit atas laporan keuangan biasanya mencakup suatu periode seperti 1 tahun dan audit biasanya belum selesai sampai beberapa minggu atau beberapa bulan setelah akhir periode. Saat pelaksanaan prosedur audit bervariasi dari permulaan periode akuntansi sampai lama setelah periode tersebut berakhir. Dalam audit atas laporan keuangan, klien menginginkan audit selesai 1 atau 3 bulan setelah akhir tahun. Luas pengujian berkenan dengan keputusan mengenal beberapa banyak bukti harus diperoleh setelah besar sampel ditentukan bagi suatu proses audit tertentu, tetapi perlu untuk memutuskan pos atau unsur mana yang akan dipilih. Luas pengujian hubungan dengan penentu. Staffing, penerapan prosedur audit harus mempertimbangkan tingkat keahlian dan pengalaman staf. Sebagian prosedur audit dapat dilakukan oleh staf pemula dengan supervis yang tepat. Penerapan prosedur audit yang memerlukan judgement harus dilakukan oleh staf yang lebih ahli dan pengalaman. 12.4 Jenis-jenis bukti audit. Ada 7 kategori bahan audit yang dapat dipilih auditor. Yang 1, pemeriksaan fisik. 2, konfirmasi adalah proses perolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Yang ketiga, dokumentasi merupakan bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Bukti dokumen dapat memberikan bukti yang dapat dipercaya untuk semua asersi. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan klien untuk menyediakan informasi dalam melaksanakan usahanya dalam kondisi yang terorganisasi. Karena setiap transaksi dalam organisasi biasanya didukung oleh paling sedikit satu macam dokumen, akan ada sejumlah besar jenis bahan bukti yang tersedia. Dokumentasi ada 2, yaitu bukti dokumen intern yang disiapkan dan digunakan dalam entitas dan disimpan tanpa pernah keluar ke pihak lain. Contohnya laporan jam kerja, laporan penerimaan persediaan. Bukti dokumen ekstern
Dokumen yang berasal dari pihak luar entitas yang berada di tangan klien, contohnya faktur pembelian dan polis asuransi. Dokumen ekstern diperlukan sebagai bahan bukti yang lebih andal daripada dokumen intern, dan kemungkinan untuk bias adalah kecil. Tapi jika dokumen ekstern sudah masuk ke sistem perusahaan klien, keandalan tidak sebaik yang langsung diperoleh pihak luar. Dokumen ekstern yang mempunyai keandalan tinggi karena disiapkan dengan cermat dan telah direview para ahli, misalnya adalah sertifikat tanah, polis asuransi, kesepakatan pinjaman dan kontrak. Yang keempat, pernyataan tertulis. Surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani seorang individu yang bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai rekening, kondisi atau kejadian tertentu yang menunjang satu atau lebih asersi manajemen. Bukti surat pernyataan tertulis dapat berasal dari manajemen atau organisasi klien maupun dari sumber eksternal termasuk bukti dari ahli dan memiliki perbedaan dengan konfirmasi. Contohnya, surat pernyataan manajemen klien, surat pernyataan ahli atau pakar, dan surat pernyataan konsultan hukum klien. Yang kelima, tanya jawab dengan klien adalah mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien dengan menjawab pertanyaan auditor. Tanya jawab biasanya tidak dapat diperlukan sebagai kemampuan memberikan kesimpulan karena didapat dari sumber yang tidak independen dan mungkin memihak kepentingan klien. Apabila auditor memperoleh bahan bukti dengan tanya jawab, perlu untuk mendapat bahan bukti lain yang menguatkan melalui prosedur audit yang lain. Yang keenam, bukti matematis. Bukti matematis diperoleh dari hasil pemeriksaan kembali, perhitungan, dan pemindahan informasi yang dilakukan oleh klien. Bukti matematis dipakai oleh auditor untuk memverifikasi akurasi matematis catatan klien dalam bentuk paling sederhana, yaitu contohnya memeriksa penjumlahan pada daftar piutang. Yang terakhir, bukti analitis yang diperoleh melalui penggunaan perbandingan dan hubungan untuk melihat ada tidaknya indikasi salah saji material. Prosedur analitis merupakan bagian dari perencanaan audit, menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo akan tersaji secara layak. Contoh, pembandingan saldo-saldo atau rasio-rasio dengan data tahun lalu, budget, dan dengan rata-rata industri yang sejenis. Selanjutnya adalah metode atau teknik untuk mengevaluasi bukti audit. Di bawah ini ada 10 cara yang dilakukan oleh auditor dalam mengevaluasi bukti pada saat melakukan audit. Yang pertama adalah inspeksi atau inspecting. Inspeksi meliputi penelitian secara cermat atau pemeriksaan atas dokumen dan catatan secara detail, serta pemeriksaan fisik atas aset berwujud. Teknik ini dilakukan secara luas dalam auditing yang bertujuan untuk memperoleh dan menilai bottom-up and top-down evidence. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi atau confirming. Konfirmasi merupakan penerimaan jawaban lisan atau tertulis pihak ketiga independen yang memverifikasi akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan konfirmasi ini diajukan auditor kepada klien. Selanjutnya, klien meminta pihak ketiga untuk menjawab langsung kepada auditor. Kemudian yang ketiga adalah wawancara atau inquiring. Wawancara merupakan pengajuan pertanyaan secara lisan atau tertulis oleh auditor kepada pihak intern atau ekstern dengan hasil akhir berupa bukti secara lisan atau tertulis. Kemudian yang keempat adalah penghitungan atau counting. Penghitungan merupakan suatu teknik menghitung atas aset berwujud, yaitu kas dan persediaan yang ada dalam perusahaan dengan hasil akhir berupa bukti fisik. Kemudian yang kelima adalah pengusutan atau tracing. Pengusutan merupakan penelusuran untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dengan benar. Pengusutan dilakukan dengan cara melihat dokumen sumber, kemudian mengecek pengelolaan data yang terkandung
dalam dokumen tersebut sampai ke buku besar apakah sudah sinkron atau belum. Pengusutan dapat dilakukan dalam pengujian transaksi maupun pengujian akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam adalah penelusuran atau fauncing. Penelusuran merupakan memperoleh dan menginspeksi dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan dan menentukan validitas dan kecermatan pencatatan. Kemudian yang ketujuh adalah observasi atau observing. Observasi merupakan prosedur pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk melihat atau mencermati suatu pelaksanaan kegiatan. Observasi ini meliputi pengamatan atas perhitungan persediaan akhir dan pengamatan apakah pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, yang kedelapan adalah penghitungan kembali atau reperforming. Penghitungan kembali merupakan mengulang kembali perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dibuat oleh klien. Teknik ini dilakukan untuk memeriksa ketelitian perhitungan seperti penjumlahan, perkalian, perhitungan depresiasi, bunga, dan sebagainya dengan hasil akhir berupa bukti perhitungan. Kemudian yang kesembilan adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Mengkaji dan membandingkan hubungan antara data yang meliputi penggunaan rasio-rasio, analisis, perbandingan-perbandingan model, perbandingan-perbandingan model matematik, dan statistik. Hal ini bertujuan untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit dengan hasil akhir berupa bukti analitis. Kemudian yang terakhir adalah Computer Assisted Audit Technique. Teknik pengumpulan bukti audit dengan menggunakan program software untuk membantu auditor dalam melaksanakan prosedur-prosedur audit tertentu bagi klien yang catatan akuntansinya telah terintegrasi dengan menggunakan sistem yang telah dikomputerisasi. Kami rasa cukup materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.